Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Nabila Dusan. Saya Gesha Fatimah Pratiwi. Saya Anissa Rahmanaraini. Kami akan mempresentasikan materi kami tentang proses inovasi melalui studi kasus Netflix. Selamat menyaksikan. Proses inovasi itu sederhananya adalah perjalanan panjang dari sebuah ide mentah sampai menjadi solusi yang menghasilkan cuan atau manfaat nyata. Ini bukan cuma soal nemu ide yang keren aja sih, tapi lebih ke bagaimana cara ide itu supaya benar-benar matang dan siap untuk digunakan dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi intinya inovasi itu nggak harus menciptakan sesuatu yang benar-benar baru atau dari nol, bisa juga berupa perbaikan dari yang sudah ada, seperti cara Netflix mengubah cara kita nonton dari yang awalnya nunggu jadwal TV jadi bisa maraton seharian. Intinya ada masalah, ada ide baru, ada proses, dan akhirnya ada nilai tambah yang banyak sekali dirasakan oleh orang dari yang sebelumnya. Tahapan proses inovasi di sini ada 4. Yang pertama itu mencari peluang, pemilihan ide, implementasi, dan pembelajaran. Nah, apa sih mencari peluang itu? Nah, di tahapan ini adalah fondasi dari inovasi. Fokus utamanya adalah empati dan observasi. Mengidentifikasi masalah, keluhan, atau kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Tujuannya yaitu menemukan celah di pasar. Inovasi yang sukses biasanya tidak dimulai dari teknologi yang canggih saja, melainkan dari solusi atas masalah nyata yang dihadapi oleh orang sehari-harinya. Nah, yang kedua itu ada pemilihan ide. Setelah menemukan berbagai masalah, biasanya akan muncul ide-ide tertentu dan banyak sekali ide solusi di tahapan ini. Nah, dilakukannya penyaringan atau filtering, mengevaluasi ide-ide yang ada berdasarkan kriteria tertentu, seperti kelayakan teknis atau feasibility, potensi keuntungan, viability, dan sesuai dengan kemampuan tim. Tujuannya itu memilih satu atau beberapa solusi yang paling logis atau masuk akal dan memiliki dampak paling besar untuk dikembangkan lebih lanjut ke depannya. Tahapan implementasi. Nah, implementasi ini tahapan eksekusi di mana ide diubah menjadi produk atau layanan yang nyata. Membangun produk atau minimum viable product atau MVP dan meluncurkannya ke pasar atau lingkungan uji coba. Nah, tujuannya itu memperkenalkan solusi kepada pengguna untuk melihat bagaimana produk tersebut ini berfungsi di dunia nyata, apakah pasar benar-benar menerimanya atau sebaliknya. Nah, inovasi ini tidak berhenti setelah produk diluncurkan di tahapan terakhir. Tahap ini adalah tentang literasi dan penyempurnaan. Mengumpulkan data dari pengguna seperti feedback, pola pengguna, atau angka penjualan untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang gagal. Tujuannya yaitu menggunakan data tersebut untuk memperbaiki produk secara berkelanjutan. Inovasi yang baik adalah proses siklus yang berputar. Netflix adalah perusahaan penyediaan layanan hiburan global asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Ronaldo. Berawal dari bisnis inovatif penyediaan DVD melalui pos untuk menyaingi pasar rental seperti Blockbuster. Kini Netflix bertransformasi menjadi pemimpin pasar media digital yang melayani lebih dari 190 negara dengan fokus utama pada layanan pengaliran stream video sesuai permintaan pelanggan.
Masuk ke evolusi dan inovasi Netflix. Inovasi Netflix dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama pada tahun 1997 sampai 2006. Awalnya, Netflix menyediakan DVD lewat website yang dikirim via pos. Pada tahun 1999, Netflix memakai sistem langganan bulanan tanpa denda keterlambatan dan mengubah model rental tradisional seperti Blockbuster. Lanjut ke tahap 2. Pada tahun 2007 sampai 2012 masuk ke stream digital. Pada tahun 2007 meluncurkan layanan streaming yaitu Watch Now. Pelanggan bisa menonton film langsung lewat internet tanpa menunggu DVD. Netflix mulai hadir di smart TV, konsol game, dan perangkat mobile. Ini menjadi titik perubahan terbesar yang dilakukan oleh Netflix. Lanjut ke tahap 3 pada tahun 2013 sampai sekarang. Tahun 2013, Netflix merilis serial original seperti House of Cards, disusul dengan banyak konten sukses seperti Stranger Things dan lain-lainnya. Netflix tidak hanya distributor, tapi juga produsen hiburan global. Dan sekarang, Netflix lebih fokus pada konten internasional seperti Squid Game, lalu mulai masuk ke industri game digital, menambah paket beriklan dan siaran langsung, atau lewat event tertentu. Seiring berkembangnya waktu, Netflix berkembang sebagai platform hiburan dunia. Rahasia keberhasilan Netflix, yakni kunci utama Netflix bisa mengalahkan kompetitor adalah cara mereka menggunakan data dan juga algoritma. Melalui teknologi Big Data, Netflix memantau semua kebiasaan kita, mulai dari genre yang kita suka, berapa lama juga kita menonton, hingga bagian film mana yang biasa kita percepat. Inovasi algoritma ini membuat beranda setiap orang juga berbeda-beda sesuai dengan selera masing-masing. Hal inilah yang membuat banyak pengguna merasa sangat dimengerti dan juga akhirnya sulit untuk berhenti berlangganan. Pada bagian ini, menjadi pengingat penting bahwa perusahaan raksasa atau besar sekalipun bisa bangkrut jika takut berubah. Contohnya adalah Blockbuster. Dulu ia menertawakan tawaran kerjasama dari Netflix karena mereka terlalu yakin dengan kesuksesan toko fisik dan juga pendapatan dari denda keterlambatan. Namun, karena mereka terjebak dalam dilema inovator dan malas beralih ke digital, akhirnya mereka harus gulung tikar. Sementara Netflix terus melesat menjadi pemimpin pasar. Keberhasilan Netflix membuktikan bahwa keberlangsungan bisnis digital bergantung pada keberanian untuk terus berinovasi dan juga beradaptasi. Dengan mengutamakan respon cepat terhadap perubahan pasar dan berani meninggalkan model bisnis lama demi teknologi masa depan, sebuah perusahaan dapat tetap relevan dan terhindar dari berbagai ancaman.